Kenalkan nama saya Onisisika Hutapea dengan NIM 14S23033. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya yang berjudul Probability Based Estimation Theory for Respondent Driven Sampling. Adapun alasan saya memilih jurnal ini yaitu yang pertama, jurnal ini relevan dengan materi probabilitas yang salah satunya adalah tentang penaksiran, di mana penaksiran yang digunakan penaksiran satu rataan. Karena tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan proporsi atau rataan suatu karakteristik dalam populasi tersembunyi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Respondent Driven Sampling atau disebut juga dengan RDS. Dalam konteks ini, rataan yang dihitung adalah rata-rata proporsi individu yang memiliki karakteristik tertentu, seperti pengguna narkoba dalam populasi yang tersembunyi. Yang kedua, dalam RDS sering terjadi bias dalam data yang dikumpulkan karena pola perekrutan atau keterbatasan sampel. Jurnal yang saya ambil ini mengembangkan teori penaksiran untuk mengatasi bias tersebut dengan mengoptimalkan variasi agar hasil penaksiran lebih akurat. Adapun hasil analisis yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian teoritis dan metodologis di bidang statistika dengan fokus utamanya adalah mengembangkan teori penaksiran berbasis probabilitas. Yang kedua, studi ini bersifat kuantitatif karena menggunakan model matematika dan probabilitas untuk mendeskripsikan data dan mengembangkan metode penaksiran parameter populasi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan metode penaksiran probabilitas yang lebih akurat untuk data yang diperoleh melalui RDS. Yang kedua, memperbaiki bias dan variansi yang muncul dalam hasil pengambilan sampel menggunakan RDS. Yang ketiga, ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Respondent Driven Sampling atau RDS. Dalam RDS, responden awal atau set responden dipilih secara purposif untuk mewakili kelompok tertentu dalam populasi yang sulit diakses. Responden awal ini kemudian merekrut peserta lain menggunakan jaringan sosial mereka, sehingga proses sampling melibatkan beberapa tahap perekrutan. Teknik ini juga sering digunakan dalam studi epidemiologi dan penelitian populasi tersembunyi seperti pengguna narkoba, pekerja seks, atau kelompok minoritas. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara atau survei langsung kepada responden, dengan fokus pada informasi demografis, karakteristik tertentu, dan hubungan sosial yang digunakan untuk melacak perekrutan. Informasi tambahan seperti ukuran jaringan sosial individu juga dikumpulkan untuk memperkirakan probabilitas seleksi masing-masing dari responden. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini ialah penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan teknik RDS dan penaksiran berbasis probabilitas, peneliti dapat memperkirakan proporsi atau rataan individu dalam populasi tersembunyi yang memiliki karakteristik tertentu. Salah satu hasil utamanya adalah bahwa estimasi yang menggunakan model probabilitas ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan representatif dibandingkan dengan pendekatan konvensional lainnya yang tidak mengoreksi bias seleksi. Hasil penelitian dari jurnal ini ialah yang pertama ada perhitungan penaksiran proporsi pada jurnal, yaitu misalkan P adalah proporsi pengguna narkoba dalam populasi yang tersembunyi, dan kita ingin menghitung estimasi proporsi P, di mana proporsi P ini berdasarkan sampel yang diambil menggunakan RDS. Dalam model RDS, estimasi ini dihitung menggunakan rumus penaksiran proporsi. Estimasi proporsi untuk karakter X atau misalnya pengguna narkoba pada individu I adalah P sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N WI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan WI. Di mana WI di sini adalah bobot individu I yang ditentukan berdasarkan ukuran jaringan sosial mereka. XI di sini adalah variabel indikator untuk individu I. Misalnya, jika jika individu tersebut pengguna narkoba dan nol jika tidak. Di sini ada juga M, di mana itu adalah jumlah individu dalam sampel yang diamati.
Hasil penelitian yang kedua ini ialah estimasi pengukuran populasi, di mana ukuran populasi tersembunyi dapat diperkirakan menggunakan teknik seperti estimasi Horvitz-Thompson, yang memperhitungkan peluang seleksi individu berdasarkan ukuran jaringan mereka. Estimasi ukuran populasi atau dilambangkan dengan N menggunakan model probabilitas dapat dihitung dengan rumus N sama dengan 1/sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan 1/WI. Di sini ada hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil, di mana contohnya ini adalah jaringan acak dihasilkan dengan 4 grup terpisah, dengan masing-masing memiliki ukuran NX dan distribusi derajat Poisson dengan derajat rata-rata Z. Pada tabel ini terdapat grup A, B, C, D dengan NX itu 1000, 3000, 3000, dan 3000. Z itu 32, 40, 48, dan 56. Maka untuk menghitung proporsi dari tabel ini ialah yang pertama menghitung total bobot dengan sigma dikali NX, yaitu 1000 ditambah 3000 ditambah 3000 ditambah 3000 hasilnya sama dengan 10.000. Yang kedua, menghitung jumlah bobot terbobot, yaitu dengan rumus sigma N dikali Z. Maka sigma N dikali Z sama dengan 1000 dikali 32 ditambah 3000 dikali 40 ditambah 3000 dikali 48 ditambah 3000 dikali 56, di mana hasilnya itu sama dengan 464.000. Yang ketiga, untuk menghitung proporsi PI, kita gunakan rumus yang pertama tadi. Menjadi hasilnya proporsi sama dengan 464.000 dibagi dengan 10.000, itu hasilnya sekitar 46,4. Jadi, proporsi dari jaringan acak yang dihasilkan dengan 4 grup terpisah dan masing-masing memiliki ukuran NX dan distribusi derajat Poisson dengan derajat rata-rata Z itu hasilnya adalah 46,4. Maka kesimpulan dari penaksiran proporsi yang terdapat pada jurnal saya ini dapat disimpulkan bahwa dengan hasil perhitungan ini, penaksiran proporsi atau rata-rata dari nilai Z berdasarkan bobot grup adalah 46,4. Ini menunjukkan rata-rata yang diperoleh berdasarkan total bobot di setiap grup yang memiliki jumlah individu yang berbeda. Mungkin hasil dari summary jurnal yang saya ambil. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.